Halo para sedulur, sahabat channel piknik, wisata dan jalan-jalan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Mari kita piknik dan jalan-jalan, kita wisata supaya kita tetap awet muda, kita tetap selalu sehat dan pikiran menjadi fresh. Ya. Nah, para sedulur, kali ini kita akan menelusuri dari jalan tol Jatingaleh sampai exit tol Colomadu di Solo. Nah, kita akan mencoba mentaati lalu lintas 100%, termasuk rambu kecepatan. Ya, ini tadi ada rambu maksimal 40 km per jam. Ini sudah melebihi sedikit di kecepatan 42. Akan saya coba taati seluruh aturan lalu lintas, terutama berkecepatan. Nanti seperti apa jadinya sampai kita di kota Solo, atau lebih tepatnya exit tol Colomadu. Ini tadi kecepatan batas bawah 60 km dan paling tinggi 80 km. Kita ikuti aturan tersebut ya. Kita di kecepatan 75 km per jam. Ya, jalan naik kita menyalip ini tadi ya, tapi tidak lebih dari 80. Ya, ini kecepatannya malah turun di bawah 60 ya, karena depan terlalu lambat ini. Jalan menanjak ini bro, sehingga truk-truk tadi tidak cukup kuat mengangkat beban untuk kecepatan lebih tinggi. Ya, ini kecepatan 55 km per jam saja bro. Ya, begitu saja sudah menyalip truk-truk yang kecepatannya sangat rendah. Nah, ini naik kecepatan ditambah 75 km per jam. Ya, menyalip bus pariwisata ya, kita di angka 75. Ya, kurangi kecepatan ya, lalu lintas ramai 50 ya, didahului oleh bus lagi. Ya, kita mengekor di belakang bus. Begitupun sudah menyalip truk-truk, lalu lintas cukup ramai kali ini. Ya, ada penunjuk arah lurus Selondol Banyumanik. Kalau ke kanan berarti
pojok sana sampai ke kota Semarang lagi. Nah, kita akan ke kiri ya, ke kiri Ungaran, Bawen, Solo ya, Surabaya itu ke kiri. Nah, ini jalurnya Ungaran, Bawen, Solo, Jogja. Ini Surabaya pun juga lewat di sini. Kita berada di kecepatan 60. Nah, ini ada rambu batas bawah 60, batas atas kecepatan 80 km per jam. Kita tambah kecepatan ya, ini sudah di maksimal 80. Jalan agak menurun, tapi harus kita kurangi menjelang ke gerbang tol dan tidak ingin kita melanggar. Ini tadi jelas itu melanggar itu. Ya pasti ketika kita taat aturan kecepatan akan banyak kendaraan lain yang akan mendahului kita. Ya, kita harus pintar mencari celah gini. Ini menyalip berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi kali 3 sub ya tadi. Wah, 18 mobil langsung terdahului. Ada bus wisata ini sebelah kita. Wah, ini rupanya terjadi kemacetan yang di sisi sini nih. Ada yang kurang itu saldo untuk tol. Menjengkelkan ini kalau orang tidak meneliti saldo tol. Kita jalan lagi, menyalip lagi. Iya. Ya, sekarang giliran kita. Setelah ini ya, pastikan saldo cukup. Ayo kita jalan lagi. Ya, sekali lagi kita akan mentaati aturan kecepatan yang kita taati 100%. Ya, nanti seperti apa kita lihat jadinya seperti apa kalau kita ikut. Ini kecepatan batas bawah 60, atas 80 km per jam saja. Ya, ini sudah hampir 80, kita tidak akan menambah kecepatan. Kan kita sudah mulai disalip kendaraan lain. Nah, itu semakin jauh juga jaraknya. Kita hanya akan di angka 80 km per jam saja. Ini jembatan sepanjang 384 km.
Ya, berapa kendaraan tadi ya sudah menyalip ketika kita taat. Ya, ini disalip lagi Honda plat L. Sudah 4 kendaraan ini mendahului kita. Ini hanya dalam beberapa menit saja, guys. Ini juga Mitsubishi Triton. Ya, namun kita masih menyalip karena tadi kendaraan yang sebelah kiri kita itu hanya di angka 75 barangkali. Oh, ini turun kecepatan padat cuma 60. Ini di jalur pendakian. Ya, kita 60 km per jam, naik lagi, menyalip Mitsubishi Triton. Ya, kita dahului. Ini jalan menanjak. Ya, mobil ini cukup kuat. Disalip lagi oleh Mitsubishi Triton. Nah, truk pengangkut LPG dan sebelahnya pengangkut PC, pengangkut besi yang sangat berat itu. Hampir berjalannya super lambat, hanya di 30 km per jam barangkali. Ya, kita menambah kecepatan. Ini jalan turun, menyalip satu kendaraan kecil. Ya, ini kita sudah di kecepatan maksimal 80 km per jam. Kita tidak akan menambah kecepatan. Turun kecepatannya. Ada perbaikan jalan. Kita di kecepatan 60 km per jam. Nah, ini awal lajur pendakian jembatan Susukan sepanjang 470 meter, jembatan Susukan. Mobil wuling kita dahului, menanjak ini. Ya, ini kendaraan kecil ini cukup kuat ya untuk menanjak. Nah, kita di kecepatan 70 ini, 72 km per jam. Menambah kecepatan 75, hampir 80, menyalip kendaraan lain. Ya, ini jalan menurun lagi nih, sedulur. Ya, kita di 80 km per jam. Aduh, ini 80 lebih sedikit ini karena menyalip. Ini hari biasa,
bukan akhir pekan ya, tetapi kendaraan yang melintas di jalur tol ini lumayan padat. Kita di kecepatan 80 kurang sedikit, ini jalur menanjak. Ini kalau ke kiri kita masuk ke rest area, kita akan terus itu rest area 429 tadi ya, di daerah mendekati Ungaran. Kita tambah kecepatannya, kita maksimalkan di angka 80. Nah, banyak ini mulai yang menyalip itu tadi ya, sedan menyalip. Mercedes tadi itu mesti di atas 100 itu. Ke kiri Ungaran, Gunung Pati, Bandungan ya. Ini exit tol Ungaran. Disalip lagi. Coba sahabat channel wisata, berapa saja kendaraan yang mendahului kita. Ini tadi mobil sedan tadi ya, belok kiri tadi akan membelok saja masih mendahului kita, karena kita di kecepatan hanya maksimal 80. Ini 1, 2, 3 sudah menyalip kita lagi. Grand Max menyalip, bahkan truk menyalip. Ini kita di kecepatan 60, 65. Ya, jalan mendaki. Biasanya kalau mendaki kita akan menyalip kembali truk atau kendaraan berbahan bakar solar. Ya, ini 75 kita sudah menyalip, tapi sebelah kiri, nah itu sekiranya 80. Nah ini kita 80. Sahabat channel wisata, ya, sampai di sini nih relatif masih banyak yang taat aturan lalu lintas ya. Tapi nanti setelah jalan tol Bawen akan kita lihat ya. Ini mungkin taat terpaksa karena banyak jalur mendaki. Ini jalan mendaki ya, hanya di 80 km per jam kurang. Oh, kita lihat di sana mendung. Wah, ini kurangi kecepatan, ini ada perbaikan jalan.
Ya, kita sudah di puncak pendakian, sebentar lagi akhir lajur pendakian. Nah, ini jalan agak menurun, biasanya tidak digas kecepatan akan bertambah. Wah, ini tidak digas saja, kalau kita tidak menginjak pedal rem melewati 80 guys. Ya, kita injak rem biar tetap di kecepatan 80. Itu bus berarti di kecepatan 80. Ya, kita didahului Honda BRV, Fortuner. Siapa lagi mau mendahului ini? Ya, ini ketika kita taat konsekuensinya seperti ini. Padahal kalau kita mau melaju 90 itu masih stabil dan masih tenang, bahkan sampai di kecepatan 100. Tapi sekali lagi, kali ini kita taat. Ya, bus itu juga kiranya kecepatannya sama sekitar 80-an ya. Kita di sini 80, jarak tetap terjaga sama ya, tapi ketika jalan menurun ini dia sepertinya bertambah kecepatannya. Nanti ketika jalan datar kita akan mengejar lagi biasanya. Ya, kita di angka kecepatan 80 ya, menyalip truk, mobil box, paling itu yang kita dahului. Ini jalan menurun. Ya, ada batas kecepatan bawah ini 60 km, 80 di batas atas. Harus kita kurangi kecepatan, kita rem tanpa menginjak pedal rem, sudah melepas gas pun juga akan lebih cepat ya. Kita didahului ini BRV. Wah, ini 82 ini kita ya, tapi terpaksa untuk menyalip truk ini. Ya, ini di angka 80, didahului lagi. Ya, ini baru kita dahului tadi, rupanya di bawah 80. Ya, beginilah guys, ketika kita taat aturan kecepatan. Bosan enggak? Wah, itu Grand Max yang tadi kita dahului sekarang, wah ini 100 itu barangkali. Loh, ini saya tidak menginjak pedal gas, tapi kecepatan bertambah nih. Ya, ke kiri Bawen Ambarawa Bandungan. Diselip lagi oleh expander.
Ini ke kiri exit Bawen Ambarawa Magelang. Ya, kita lurus ke arah Kartasura, Solo, Yogyakarta, Surabaya ya. Ini kita di kecepatan maksimal yaitu 80 km saja ya menurut aturan di sini. Ya, ini tadi truk yang bawa mobil ini mungkin kecepatannya 80 terus ya, tapi begitu di jalur tanjakan dia tidak cukup kuat ya. Kita dahului, ini kurang dari 80 tapi kita sudah mendahului. Tapi nanti kita lihat ya mobil-mobil lain. Nah, mulai disalip lagi, apalagi ini jalur jalan menurun seperti ini guys. Ya, jelas 3 kendaraan di depan ini tadi melanggar aturan kecepatan ya, karena kita sudah 80 full. Coba berapa kendaraan yang telah melanggar aturan ini. Ini didahului lagi, ini kita 75, 2 Innova mendahului. Ya, itu kiranya mobil-mobil tersebut di atas 80. Kita sudah maksimal 80 tapi mereka masih mendahului. Ini kita 80 guys. Nah, ini pasti melanggar, ini yang baru saja lewat ini jelas. Itu kalau tilang elektronik sudah diterapkan di sini. Wah, ini kencang sekali. Itu berapa itu? 120-an. Sudah langsung melesat. Ya, ini di jalan menurun ini tanpa sadar pun kita hampir melewati batas aturan ya. Ya, tadi sempat di 82 km per jam, ini turunkan lagi di 80 km per jam. Bosen nggak bro? Atau aturan ini perlu dikaji ya, di beberapa ruas tertentu masih bisa dinaikkan kecepatan, aturannya ditambah maksimalnya. Ini kitanya 80 masih sangat stabil dengan mobil kecil ya. Barangkali seperti di Jawa Timur aturannya itu 100 batas atas ya, untuk sekedar percobaan dulu. Ini wuling menyelip. Ini kalau sudah di sini hampir tidak mungkin kita mendahului kendaraan lain ya. Kalau jenis minibus, paling-paling kita hanya mendahului truk.
Nah, seperti ini. Berat sekali ini angkutan truk tadi. Bahan yang diangkut kelihatan berat. Ya, itu melanggar pasti. Kita sudah 80, ini kita sudah berusaha bahkan mengurangi. Kalau tidak dikurangi kita ini bisa melewati 80. Ini sudah 82 ini tadi. Turunkan lagi. Ya, belajarlah ini. Taat lalu lintas. Tapi memang terus terang bro, membosankan ini berjalan seperti ini. Terasa lama. Itu ini kita 80 saja dilalui dengan sangat enteng ya, langsung wes gitu aja menyalip. Ya, pastikan ini setelah jalan turun ini mereka akan menyalip. Nah, itu terlihat dari spion. Nah, ini pastikan mereka ini di atas 80 ini, sedulur. Ya, kita akan naik ini sampai di 82, kurangi, disalip lagi. Wah, ini di belakang dari spion ada yang kecepatan tinggi nih. Wow, Innova. Ini kita di 82 ini untuk menyalip truk, kurangi lagi. Wah, itu dua mobil itu dipastikan di atas 85 itu. Bahkan nanti sebentar lagi mesti menambah kecepatan mereka ini. Ya, ini tadi di kiri kita dahului plat BE, mungkin hanya di angka 80 kurang sedikit. Ya, ini kita tetap 80 saja ya. Titik 83, turunkan, direm. Nah, ini paling enggak 90 itu dia yang saya lihat plat BE tadi. Wah, ini menyalip Honda, Toyota menyalip, Innova menyalip lagi. Disalip lagi. Bosen kak seperti ini bro berkendaraan, lagi pula sopirnya malah menjadi capek ya sepertinya. Innova menyalip. Wah, ini R3 juga menyalip. CR-V menyalip. Ya, truk kita dahului. Kembali di kiri, kita di jalur yang lambat biar yang mendahului lewat sebelah kanan. Ya, itu
mereka menyalip. Ya mungkin truk ini hanya di kecepatan 65 ya. Kita pegang terus 80, disalip lagi oleh Innova. Avanza menyalip, Fortuner menyalip. Kiranya di jalur ini kita di kecepatan 100 masih aman, sahabat. Aturan kecepatannya mungkin diubah ya, di bawah tetap saja 60, yang di atas 100. Ini tadi rest area ini Salatiga. Ya, ini truk kita dahului. Ya, ini yang di atas itu seperti jembatan penyeberangan, itu menghubungkan rest area sisi barat dan timur ya. Nah, itu di atas juga ada warung ya. Kiri kanan rest area Salatiga dan dihubungkan dengan jembatan penyeberangan di atas. Konon rest area terbagus di Jateng. Didahului lagi oleh Terios. Ya, dia melanggar kecepatan jelas, bro. Kita ini sudah 80. Ini kita tidak mendahului truk karena apa? Bukannya tidak bisa, tapi truk di depan ini juga ngepres 80. Didahului lagi. Ya kita terpaksa mengambil di kecepatan 82 ini, guys. Pas kebetulan truknya agak melambat sedikit. Kita kembalikan di angka 80. Kita ikuti aturannya, kita maksimalkan di 80 km per jam ya, tidak lebih dari itu. Ya, ke kiri ke Suruh Tingkir, yaitu daerah Salatiga itu. Didahului lagi, disalip lagi Innova. Yang di depan kita itu melanggar kecepatan lah. Cobalah betapa banyaknya ini ketika aturan tilang elektronik itu diterapkan, nanti seperti apa. Lurus Boyolali, Yogyakarta, Solo. Ya, ini untuk yang belum subscribe, mohon dibantu ya untuk subscribe. Ya, kita lepaskan gas. Agar kecepatan tetap terkontrol.
Ya dengan kecepatan seperti ini pastilah membosankan ya. Ini kita 80 full. Diselip oleh R3. Ini juga R3 juga. Ini coba berapa itu menyalip terus. Mereka pasti 90-an karena kita sudah di angka. Wah, ini plat merah ini itu mesti 90-an juga itu. Mobil dinas bebas aturan alias tidak ada aturan atau bagaimana bro? Tetap kita jaga di angka 80, disalip lagi. Iya, diselip lagi. Ini ada turunan panjang ya, kita perlu hati-hati. Kita kembali di lajur kiri, lajur kanan hanya untuk mendahului, apalagi kita hanya taat kecepatan 80 km per jam saja. Wah, ini tadi atau kapan itu ada yang menggunakan lajur darurat ya. Ini kijang lama juga menyalip kita ya karena kita hanya di angka 80, didahului lagi. Wah, itu mesti 100 lebih itu plat D. Ya beginilah bro, ini mobil box AD, bahkan truk ini akan mendahului ini. Truknya ini pasti 90 ini kalau seperti ini, karena ya ketika kita 80 dia mendahului dengan enak. JNT itu truknya jalan 90-an itu. Wah, truknya semakin menjauh itu. Wah, ini 100 lebih itu kalau itu dengan plat nomor K. Bisa 120 itu. Ini juga. Ya. Bagaimana, mau komentar seperti apa ini ketika diberlakukan aturan yang seperti ini? Anda yang sering mengendarai melanggar aturan nggak kalau di sini kira-kira? Itu truk yang tadi saja kita tidak bisa menyalip ya, ketika kita tetap di 80, malah didahului lagi oleh truk. Itu sekurang-kurangnya 85 itu truk yang baru saja mendahului kita. Jembatan Kenteng dan Serang panjang 493 ya tadi. Ya, ini truk-truk. Ya, ini truk tadi kita dahului lagi, mungkin mengurangi kecepatan dia, kita tetap di 80.
mungkin dia 75 atau apa, karena tadi ada polisi tidur untuk efek kejut ya, barang-barang yang di dalamnya bakal rusak oleh paket yang terguncang. Ya, selain bosan, apakah kita kiranya melanggar enggak ya guys? Kalau kita di sini itu sudah berapa itu tadi? Innova tadi 100 km lebih itu. Sudah tidak kelihatan. Mungkin malah sudah 120. Ini ada pembalap dari belakang ya, tidak kelihatan. Nah, dari spion Avanza bro. Itu lihat di jalan cekungan sana, lagi-lagi nih Mercedes ini rupanya. Wah, kita di 80, itu mereka berapa itu? 110 mungkin ya. Ini mobil brondol ini kalau orang Jawa mengatakan ya, bak terbuka. Itu saja mungkin 90 sampai 100 itu. Kita jalan menurun, ini pasti kecepatan semakin bertambah ini dengan sendirinya. Kita kurangi, iya ini sudah 81 ya, kita kurangi kecepatan, disalip lagi. Nah, ini sekurang-kurangnya di sini kita dengan kecepatan 100 yang saya bawa ini mobil kecil LCGC, mestinya aman ya, tapi kita ini hanya di 80. Wah, itu yang plat hitam itu agak ugal-ugalan itu. Wah, 120 itu barangkali. Ini melanggar ini. Wah, itu sudah sampai di ujung sono ya. Kita masih di sini seperti tertinggal jauh. Kita melewati jembatan Cemoro, panjangnya 200 meter. Kita aturan kecepatan tetap kita ikuti, batas bawah 60, batas atas 80 km per jam. Silahkan mendahului, kami hanya di 80 km per jam saja. Nah, ini kalau diberi pemantau kecepatan dan tilang elektronik, banyak ini yang kena ini. Ini dalam satu sesi saja sudah berapa itu yang mendahului kita di atas kecepatan yang diizinkan. Ya, ini 80 seperti ini guys, kira-kira. Ya, tapi kita tidak menambah, memang kita sambil uji coba ya. Kita taati aturan, batas bawah 60, batas atas 80 km per jam.
Ya ini tadi sebenarnya enak ini di jalur ini kita dengan kecepatan 100 mestinya ya, tapi kita tetap di 80 saja. Baru saja kita lihat perbaikan jalan. Ini jembatan Tengger 347 atau berapa tadi ya, itu jelas melanggar itu. Ya ini pun juga melanggar jelas. Ya kalau kita pergi ke Jawa Timur ya, di beberapa ruas itu aturan kecepatan tertinggi sampai 100 km per jam. Nah sebenarnya ini di ruas tertentu kita ini pun baiklah kalau ditingkatkan, kalau tidak rasanya memang bosan seperti ini ya. Tetapi memang kita baru mengikuti percobaan. Ya sekurang-kurangnya di hari-hari tertentu di mana lalu lintas tidak padat mestinya diizinkan ini. Ya ini sampai Boyolali masih 6 km ya, tadi ada Rambu. Ke Kartasura masih 15 km. Didahului Avanza. Wah ini mobil ini taat sekali nih, bahkan tidak sampai 80, itu mungkin di angka 76 kita dahului ya. Hanya 1-2 yang kita temui sungguh taat seperti itu. Nah dari spion terlihat tadi masih di belakang kita persis, mungkin ya 80 dia. Ya tadi mobil yang kita dahului Innova yang di belakang kita rupanya dia taat lalu lintas ya. Itu dari spion terlihat masih dengan jarak yang sama dengan kita. Ya ini di kanan ada mobil petugas
petugas jasa marga rupanya ya. Nah, di depan ada truk, kiranya kecepatan truk ini tetap 80. Ini tadi Suzuki menyalip. Wah, itu truk tadi di bagian bak belakang tertulis Pangestune Ibu, ya artinya doa restu ibu. Ya, truk itu menjaga di kecepatan 80 km per jam. Ya, ini arah terus Boyolali, Klaten, Yogyakarta. Nah, ke kiri kita Boyolali, Klaten, Jogja. Tadi itu apa ini? Xenia itu tadi mendahului kita. Ini ke kiri Boyolali, Klaten, Jogja. Kita tetap lurus Kartasura, Solo, Karanganyar. Kita 80 km ya, truk yang di depan tetap terjaga jaraknya. Itu wuling itu mungkin antara 85-90 guys. Diselip lagi Xenia. Kijang Innova menyalip ya, pasti kecepatannya lebih. Fortuner plat merah melanggar kecepatan juga. Avanza dengan bangga melanggar aturan. Ya, itu truk semakin menjauh, rupanya ketika jalan menurun dia tidak menginjak rem itu. Ini sekarang jalan agak sedikit naik. Iya, Velvar tadi menyalip kita, wuling menyalip dengan kecepatan lebih 90 tadi, sekurang-kurangnya 85 lebih. Oh, kita tanpa sadar juga kecepatan bertambah sendiri, kita kurangi ini, kita makanya kok bisa menyusul truk. Ya, kurangi di angka 80 ya, sedikit menanjak ini truk, kecepatan berkurang, kita dahului. Nah, sekarang menurun lagi, kita tetap 80. Batas atas tadi kita lihat lampu di kiri 80. Wah, Nissan Mars saja mendahului kok. Itu sekurang-kurangnya 90 km per jam.
kita 80 pas. Didahului lagi oleh Grand Max. Didahului lagi. Bagaimana guys yang sering nyetir, ada usulan untuk penambahan kecepatan ini di lajur tertentu? Ya kita lihat di kiri kanan ini masih banyak sawah ya. Ya ini disalib dengan kecepatan ini. Ya ini juga. Ya ini kecepatan berkurang. Tadi sempat di angka 70, kita naikkan lagi. Iya, nah ini menyentuh angka 80. Nah plat L ini tadi 90, ini kita 80 saja, didahului dengan enteng ya. Ya sahabat channel wisata, piknik dan jalan-jalan, bagaimana usulan saudara terhadap aturan ini? Ya di Jawa Timur beberapa ruas itu 100 km per jam. Ya itu mesti Avanza di atas 100 itu. Ini juga menyalip lagi Mazda. Nah, bagaimana ini benar-benar sebenarnya sangat bosan ini, begitu ada tilang elektronik nanti diterapkan, berjubel ini yang terkena tilang elektronik. Ya jalur ke kiri Kartasura, Klaten, Jogja, kita akan melalui itu. Ya sebentar lagi perjalanan kita akan berakhir ya, kita akan mengakhiri ya di gerbang Kartasura. Ya kita ambil yang kiri karena lurus itu Solo, Karanganyar, Surabaya. Nah kita di gerbang tol Colomadu. Nah baik, saya ingatkan untuk mereka yang belum subscribe, kasih komentarnya dan like. Terima kasih saudara-saudari sudah menonton video saya. Ini jembatan Kali PP. Kita sampai di gerbang Colomadu. Sampai sekian perjalanan kita ketika kita mentaati seluruh aturan kecepatan lalu lintas di jalan tol dari Jatingaleh Semarang sampai di Colomadu Solo. Ya kira-kira seperti ini. Ya sedikit membosankan ya, tetapi
Ini kita telah berhasil mencoba. Nah, ini sekarang kita sudah di luar jalur jalan tol. Ya, tentu saja menjadi berbeda. Sampai jumpa di sini, sedulurku, sahabat channel Piknik Wisata dan Jalan-Jalan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih. Ke kiri ke Solo, kita akan ke Solo Kartasura. Ya, perjalanan taat aturan lalu lintas.